merupakan perkebunan terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebarannya yang merata hampir ke seluruh Nusantara. Kelapa sawit merupakan tanaman industri sebagai bahan baku penghasil minyak massal, minyak industri maupun bahan bakar. Minyak kelapa sawit mempunyai berbagai manfaat. Manfaat tersebut dapat kita jumpai pada produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, seperti deterjen, coklat, es krim, dan berbagai produk kecantikan lainnya. Dan juga minyak kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar biodiesel. Kementerian Pertanian atau Kementan mengestimasikan luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,83 juta hektar pada tahun 2023. Luas perkebunan kelapa sawit tersebut tidak berubah sejak tahun 2021 yang lalu. Riau menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luasnya yang mencapai 3,49 juta hektar atau sekitar 20,75% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional. Di posisi kedua ada Kalimantan Tengah dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 2,3 juta hektar, disusul oleh Sumatera Utara dengan luas 2,1 juta hektar. Persentase kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu 55,84% dimiliki oleh perkebunan swasta, 40,32% dimiliki oleh perkebunan rakyat, dan 3,84% dimiliki oleh perkebunan negara. Keberadaan kelapa sawit juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang umum terjadi perkebunan kelapa sawit meliputi yaitu deforestasi. Pengembangan perkebunan kelapa sawit seringkali menyebabkan deforestasi dan kerusakan habitat alami yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang kedua, konflik lahan. Perluasan perkebunan kelapa sawit seringkali memicu konflik lahan dengan masyarakat lokal, terutama di daerah di mana hak tanah tradisional belum diakui atau dilindungi. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida dan pembakaran lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air dan tanah serta degradasi tanah. Yang keempat, harga minyak sawit mentah. Fluktuasi harga minyak sawit mentah dapat memengaruhi pendapatan perkebunan kelapa sawit, terutama jika harga jatuh di bawah biaya produksi. Kepemimpinan di bidang perkebunan kelapa sawit Indonesia sangat penting untuk mengarahkan industri ini ke arah yang berkelanjutan dan beretika. Beberapa karakteristik kepemimpinan yang efektif di sektor ini termasuk yang pertama yaitu visi dan strategi berkelanjutan. Pemimpin perkebunan kelapa sawit perlu memiliki visi jangka panjang untuk keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, komitmen terhadap berkelanjutan. Pemimpin harus mengutamakan praktik-praktik berkelanjutan dalam semua aspek operasional perkebunan, termasuk pengelolaan lahan, penggunaan sumber daya. Yang ketiga, keterlibatan dengan stakeholder. Penting bagi pemimpin perkebunan kelapa sawit untuk berkomunikasi secara terbuka dengan berbagai pihak, termasuk petani, pemerintah, LSM, dan konsumen, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka serta membangun kemitraan yang kuat. Dan keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pemimpin harus berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Inovasi teknologi. Kepemimpinan yang efektif harus mendorong inovasi dan adopsi teknologi terbaru dalam praktik pertanian dan pengelolaan bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar internasional. Pemimpin perkebunan kelapa sawit perlu memastikan bahwa operasi mereka mematuhi standar keberlanjutan internasional seperti RSOP. Pengelolaan krisis dan resiko. Pemimpin harus siap menghadapi tantangan dan krisis yang harus mungkin timbul seperti konflik lahan, perubahan iklim, atau tekanan regulasi.
dengan mengimplementasikan strategi. Di bidang perkebunan kelapa sawit, riset dan pengembangan sering berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Beberapa area riset yang umum meliputi 1. Peningkatan produktivitas. Riset untuk meningkatkan hasil per hektar melalui pemilihan varietas unggul, teknik budidaya yang lebih baik, dan pengelolaan yang optimal. 2. Pengembangan teknologi pertanian. Penggunaan teknologi canggih seperti penginderaan jauh, sensor tanah, dan otomatisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. 3. Pengelolaan limbah. Untuk mencari cara yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola limbah kelapa sawit seperti pemanfaatan limbah untuk produksi energi atau bahan bakar alternatif. 4. Pemulihan tanah. Penelitian untuk mengembangkan varietas kelapa sawit yang lebih tahan terhadap penyakit dan serangga, serta memiliki karakteristik yang lebih baik dalam hal produktivitas dan kualitas minyak. 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas minyak sawit. Penelitian untuk meningkatkan kualitas minyak sawit seperti mengurangi kadar asam lemak jenuh dan menghilangkan bau tidak sedap, serta teknologi untuk meningkatkan ekstraksi minyak dari tandan buah segar. Tentang daya saing perkebunan kelapa sawit bisa tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu produktivitas. Tingkat produksi per hektar menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing suatu perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, efisiensi biaya. Biaya produksi yang rendah dapat meningkatkan daya saing perkebunan kelapa sawit, termasuk biaya untuk pengelola lahan, transportasi, dan tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas produk. Kelapa sawit yang memenuhi standar kualitas tertentu seperti tingkat rendemen minyak yang tinggi dan kebersihan produk dapat memiliki keunggulan daya saing. Yang keempat, akses pasar. Kemampuan untuk memasarkan produk ke pasar global dengan harga yang kompetitif juga mempengaruhi daya saing perkebunan kelapa sawit. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung atau menghambat industri kelapa sawit seperti kebijakan perpajakan, subsidi, atau regulasi lingkungan juga berdampak pada daya saing. Manfaat teknologi di era industri 4.0 memberikan banyak manfaat bagi industri perkebunan kelapa sawit seperti 1. Peningkatan efisiensi produksi. Teknologi seperti sensor, IoT, analitika data, dan kecerdasan buatan memungkinkan para petani untuk memantau kondisi tanaman secara real time, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengolahan tanaman yang lebih baik. Dengan mengadopsi teknologi seperti drone dan citra satelit, para petani dapat melakukan pemantauan tanaman secara luas dan akurat, mengidentifikasi masalah tanaman lebih awal, dan merencanakan tindakan pengelolaan yang tepat. Yang ketiga, optimasi rantai pasok. Sistem manajemen rantai pasok berbasis teknologi memungkinkan integrasi yang lebih baik antara petani, produsen, dan pemasar, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengolahan produksi dan distribusi kelapa sawit.